Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Zahra dengan NIM 2522058 dari Prodi Pendidikan Informatika dan Komputer di Universitas Islam Syekh M. Jamil Jambek. Nah, di sini video ini diperuntukkan untuk memenuhi UTS pada mata kuliah terstruktur jaringan nirkabel. Sehingga video ini akan saya jelaskan mengenai beberapa materi dari jaringan nirkabel. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Materi pertama yaitu jaringan nirkabel ataupun konsep umum dari jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel ini atau biasanya kita sebut sebagai wireless network dalam bahasa Inggrisnya, yaitu merupakan jaringan komputer yang menggunakan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, gelombang mikro, atau inframerah atau infrared untuk mentransmisikan data antar perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Teknologi ini memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan tablet untuk terhubung ke internet atau jaringan lokal tanpa perlu kabel. Untuk menjalankan jaringan nirkabel ini dibutuhkan beberapa komponen utama. Di antaranya yang pertama ada access point atau disingkat sebagai AP, yaitu berupa perangkat yang memancarkan sinyal nirkabel dan menghubungkan perangkat klien ke jaringan kabel. Lalu yang kedua ada perangkat berupa wireless network interface card atau kartu WNIC, yaitu berupa kartu jaringan yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan nirkabel. Lalu perangkat ketiga yaitu router nirkabel, yaitu berfungsi sebagai mengatur lalu lintas data dan menghubungkan jaringan lokal ke internet. Selanjutnya, komponen yang keempat ada antena. Antena ini berfungsi untuk memperkuat dan memancarkan sinyal kabel untuk meningkatkan jangkauan jaringan. Lalu komponen yang kelima ada repeater atau extender. Repeater ini berfungsi sebagai memperluas jaringan sinyal nirkabel di area yang sulit dijangkau. Contohnya seperti antara lantai 1 ke lantai 2 dan lainnya sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis jaringan nirkabel. Berdasarkan jangkauannya, jenis nirkabel ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu Wireless Personal Area Network atau WAPN. Nah, WPAN ini merupakan jaringan dengan jangkauan yang sangat pendek, biasanya sekitar 10 meter. Contohnya adalah Bluetooth untuk menghubungkan smartphone dengan headset. Yang kedua yaitu Wireless Local Area Network atau disingkat sebagai WLAN. WLAN ini merupakan jaringan yang menghubungkan perangkat dalam area yang terbatas seperti rumah atau kantor. Contohnya adalah penggunaan Wi-Fi yang digunakan di rumah atau kafe. Yang ketiga yaitu Wireless Metropolitan Area Network atau disingkat sebagai WMAN, yaitu jaringan yang mencakup area metropolitan menghubungkan beberapa WLAN dalam satu kota. Lalu yang keempat ada Wireless Wide Area Network atau disingkat sebagai WWAN, yaitu merupakan jaringan dengan jangkauan luas mencakup wilayah suatu negara atau antar negara. Contohnya adalah jaringan seluler 4G dan 5G. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat jaringan nirkabel. Yang pertama dari tujuan nirkabel adalah yaitu 1. Mengurangi ketergantungan pada kabel fisik. Yang kedua, memberikan mobilitas dan fleksibilitas bagi pengguna. Yang ketiga, meningkatkan aksesibilitas jaringan di area yang sulit dijangkau oleh kabel. Lalu manfaat dari jaringan nirkabel itu yang pertama ada instalasi lebih mudah dan hemat biaya.
Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Yang ketiga, yaitu mendukung perangkat mobile untuk tetap terhubung dengan jaringan. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan dari jaringan nirkabel. Untuk di rumah mungkin teman-teman menggunakan WiFi untuk menghubungkan smartphone, laptopnya, dan smart TV-nya ke internet. Kalau untuk penggunaan di kantor, misalnya seorang karyawan menggunakan laptop yang terhubung ke jaringan WiFi untuk dapat mengakses server perusahaan tersebut. Lalu untuk transportasi umum, biasanya berfungsi untuk agar tetap terhubung dengan dunia luar. Mungkin itu saja materi tentang konsep dasar dari jaringan nirkabel. Mari kita berpindah ke materi selanjutnya, yaitu konsep dasar dari perangkat keras jaringan nirkabel. Perangkat keras jaringan nirkabel secara definisinya yaitu komponen fisik yang digunakan untuk membangun, mengoperasikan jaringan tanpa kabel. Perangkat ini memungkinkan transmisi dan penerimaan data melalui perangkat radio atau inframerah, sehingga perangkat dapat saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Fungsi utama dari perangkat keras nirkabel yang pertama adalah mentransmisikan sinyal dari dan ke perangkat lain. Lalu untuk yang kedua adalah hubungkan pengguna seperti laptop, smartphone, ponsel, dan lain-lainnya ke jaringan lokal atau internet. Yang ketiga adalah memperluas jaringan nirkabel. Yang keempat yaitu mengelola lalu lintas data dalam jaringan nirkabel. Perangkat keras dalam jaringan nirkabel terdapat berbagai jenis. Yang pertama yaitu access point atau disingkat dengan AP, yaitu perangkat yang menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan kabel dan memancarkan sinyal WiFi. Fungsinya yaitu untuk menyediakan koneksi nirkabel ke perangkat pengguna. Yang kedua yaitu berperan sebagai penghubung antara jaringan kabel dan jaringan nirkabel. Contohnya dalam penggunaan di kampus ataupun kantor untuk menghubungkan laptop mahasiswa ataupun karyawan ke internet melalui WiFi. Perangkat keras jaringan nirkabel yang kedua yaitu wireless router, yaitu sebuah router yang dilengkapi dengan kemampuan transmisi nirkabel alias WiFi. Yang berfungsi sebagai mendistribusikan koneksi internet ke beberapa perangkat secara nirkabel, lalu yaitu mengatur lalu lintas data antar perangkat dan ke internet. Contohnya yaitu penggunaan router WiFi di rumah untuk menghubungkan laptop, HP, dan TV ke internet. Perangkat keras jaringan nirkabel yang ketiga yaitu Wireless Network Interface Card atau WNIC, yaitu sebuah kartu jaringan khusus yang dipasang di perangkat seperti laptop dan PC agar bisa terhubung ke jaringan nirkabel. Fungsinya yaitu yang pertama menerima dan mengirim sinyal nirkabel. Yang kedua yaitu menghubungkan perangkat ke jaringan WiFi. Untuk contohnya laptop yang memiliki built-in Wi-Fi card atau PC yang dipasang dengan USB Wi-Fi adapter. Perangkat jaringan nirkabel yang keempat yaitu ada wireless repeater atau range extender. Nah, repeater ini merupakan perangkat yang dapat menangkap sinyal Wi-Fi dari router dan memperluas jangkauannya ke area yang lebih jauh. Fungsinya yaitu untuk memperkuat sinyal WiFi di area yang lebih lemah sinyalnya, dan yang kedua yaitu meningkatkan jangkauan jaringan. Contoh penggunaannya yaitu digunakan di rumah bertingkat agar WiFi dari lantai di bawah dapat menjangkau ke lantai yang lebih atas. Perangkat
jaringan nirkabel yang kelima yaitu wireless bridge, yaitu berupa perangkat yang menghubungkan dua jaringan LAN yang berbeda melalui koneksi nirkabel. Nah, fungsinya yaitu menghubungkan jaringan kabel di dua bangunan yang berbeda tanpa menggunakan kabel. Yang kedua yaitu untuk dalam lingkungan yang sulit ditarik kabel. Jadi dia tuh bisa dapat menghantarkan antar lingkungan tanpa menarik ataupun menggunakan kabel. Contohnya penggunaan antar gedung kampus. Jadi ya, untuk penggunaan di kehidupan nyata bisa digunakan dalam gedung administrasi dan gedung perpustakaan secara nirkabel. Perangkat jaringan nirkabel yang keenam yaitu ada antena. Nah, antena ini merupakan perangkat tambahan yang memperkuat sinyal nirkabel agar lebih jauh lagi jangkauannya. Nah, fungsinya itu untuk meningkatkan kekuatan dan jangkauan sinyal Wi-Fi dan digunakan pada access point, router, atau WNIC. Nah, contohnya itu ada router dengan antena eksternal. Biasanya kan kalau teman-teman lihat itu di bentukan Wi-Fi-nya itu kan ada antena yang mencuat itu. Nah, itulah namanya antena. Yang mana antena eksternnya itu bisa menjangkau ruangan yang lebih luas daripada antena internalnya. Selanjutnya yaitu cara kerja dari perangkat keras jaringan kabel. Nah, yang pertama yaitu ada router ataupun access point yang memancarkan sinyal-sinyal dari Wi-Fi. Lalu nanti perangkat pengguna ataupun laptop ataupun HP dengan WNIC menangkap sinyal-sinyal yang sudah dipancarkan oleh router atau access point dan menghubungkan perangkat pengguna tadi ke jaringan. Lalu yang ketiga, jika sinyal lemah, maka repeater akan menangkap dan memperkuat sinyal yang dari router tadi. Lalu untuk yang keempat ada kalau bridge memungkinkan jaringan yang berbeda untuk saling terhubung dengan tanpa kabel. Keunggulan penggunaan perangkat keras nirkabel yang pertama yaitu mobilitas tinggi, karena penggunanya itu bebas, bisa berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi. Lalu yang kedua yaitu fleksibel, karena tidak perlu penarikan kabel yang rumit. Dan yang ketiga yaitu ada hemat biaya instalasi, karena apalagi terutama di daerah yang sulit dijangkau oleh kabel, sehingga tidak memakan biaya kabel yang lebih banyak. Nah, tantangan dan kelemahan dari penggunaan perangkat keras jaringan nirkabelnya ini ada 3, yaitu yang pertama, rentan terhadap gangguan sinyal, karena kan ini persebarannya itu kan berdasarkan gelombang. Jadi kalau gelombangnya itu terganggu, maka sinyal dari koneksi internet itu pun juga terganggu. Lalu yang kedua adalah keamanan data lebih lemah dibandingkan kabel, karena dengan gelombang tadi kan maka dapat diakses dengan bebas, jadi dapat menurunkan tingkat keamanan data dibandingkan kabel. Lalu yang ketiga yaitu kecepatan dan stabilitas bisa menurun jika terlalu banyak pengguna. Mungkin itu penjelasan mengenai perangkat keras jaringan nirkabel. Mari kita berlanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai WPAN, yaitu Wireless Personal Area Network, yang merupakan salah satu dari bentuk jaringan nirkabel. WPAN ini atau Wireless Personal Area Network adalah sebuah jenis jaringan nirkabel yang dirancang untuk menghubungkan perangkat-perangkat elektronik pribadi dalam jarak yang sangat dekat, biasanya dalam radius sekitar 10 meter. Nah, WPAN ini memungkinkan komunikasi antar perangkat seperti smartphone, laptop, headset, dan perangkat wearable tanpa menggunakan kabel fisik.
Tujuan dan manfaat WPAN. Kalau untuk tujuannya, yang pertama yaitu memungkinkan komunikasi nirkabel antar perangkat pribadi dalam jarak yang dekat. Lalu yang kedua yaitu mengurangi ketergantungan pada kabel fisik untuk konektivitas perangkat. Yang ketiga yaitu mendukung mobilitas dan fleksibilitas pengguna dalam menggunakan perangkat elektronik. Lalu selanjutnya yaitu manfaatnya. Yang pertama yaitu kemudahan dalam menghubungkan dan memutuskan koneksi antar perangkat. Yang kedua yaitu hemat energi karena menggunakan teknologi dengan konsumsi daya rendah. Lalu yang ketiga yaitu biaya implementasi yang rendah karena tidak memerlukan infrastruktur yang kompleks. Lalu yang keempat yaitu meningkatkan kenyamanan pengguna dalam mengakses dan berbagi data antar perangkat. Untuk komponen dalam teknologi WPAN ini menggunakan berbagai teknologi untuk menghubungkan perangkat. Antara lainnya yaitu Bluetooth. Nah, teman-teman pasti sudah mengenal Bluetooth. Jadi, Bluetooth itu merupakan teknologi nirkabel yang paling umum digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti headphone, mouse, keyboard ke komputer ataupun ke smartphone. Lalu yang kedua ada infrared atau earduct. Nah, infrared ini dia tuh menggunakan sinyal inframerah untuk berkomunikasi antar perangkat seperti remote control dan printer. Contohnya kalau untuk remote control seperti remote control ataupun remote TV yang ada di rumah. Lalu komponen yang ketiga dari WPAN ini ada Zigbee. Zigbee ini digunakan dalam aplikasi Internet of Things atau IoT. Nah, untuk menghubungkan perangkat rumah pintar seperti lampu dan sensor. Nah, biasanya kan teman-teman kalau kita bercontoh di rumah di Jepang kan, baru dibuka pintunya masuk kita, nanti lampu yang ada di bagian persis depan pintu itu lampunya akan menyala. Nah, kurang lebih itu penggunaan Zigbee. Nah, komponen yang keempat yaitu ada wireless USB. Nah, USB ini dapat memungkinkan koneksi nirkabel antar perangkat. Jadi USB-nya ini tanpa menggunakan kabel fisik ya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan dari WPAN. Yang pertama yaitu ada headset Bluetooth. Nah, headset ini hanya dengan menggunakan Bluetooth kita dapat terhubung dengan smartphone kita. Jadi dengan headset Bluetooth ini kita dapat mendengarkan musik ataupun melakukan panggilan tanpa menggunakan kabel. Jadi hanya menggunakan Bluetooth. Lalu yang kedua adalah transfer file antar smartphone. Jadi kita dapat menggunakan Bluetooth untuk mengirim foto ataupun dokumen antar perangkat. Lalu yang ketiga adalah perangkat wearable. Jadi contohnya itu adalah smartwatch. Nah, smartwatch ini dapat terhubung ke smartphone untuk melakukan sinkronisasi data kesehatan dan notifikasi. Lalu yang keempat adalah perangkat rumah pintar. Jadi salah satu bentuknya yaitu mengontrol lampu ataupun termostat hanya dengan melalui aplikasi yang terhubung dengan menggunakan Zigbee. Lalu selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan WPAN. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama adalah mudah diatur dan digunakan. Yang kedua adalah mengurangi kebutuhan akan kabel fisik. Yang ketiga yaitu hemat energi dan biaya. Yang keempat mendukung mobilitas penggunanya. Lalu untuk kekurangannya jangkauannya itu terbatas, biasanya hanya sekitar 10 meter. Lalu yang kedua yaitu kecepatan transfer data lebih rendah dibandingkan dengan jaringan lain seperti WLAN. Yang ketiga yaitu potensi gangguan dari perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang serupa. Jadi kalau misalnya ada perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang sama, koneksi dari perangkat kita itu dapat terganggu. Yang keempat yaitu keamanan data dapat menjadi isu ataupun ancaman jika tidak dilindungi dengan baik. Mungkin hanya itu penjelasan untuk
WPAN, mari kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu WLAN. Yang merupakan salah satu jaringan komputer nirkabel yang memungkinkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan printer dapat terhubung satu sama lain serta ke internet tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, WLAN ini menggunakan gelombang radio untuk melakukan transmisi data yang memanfaatkan standar komunikasi IEEE 802.11 yang dikenal luas dengan nama Wi-Fi. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen utama WLAN. Yang pertama ada access point atau disingkat dengan AP yang merupakan perangkat yang memancarkan sinyal nirkabel dan menghubungkan perangkat klien ke jaringan kabel. Yang kedua yaitu ada Wireless Network Interface Card atau WNIC, yang mana yaitu merupakan kartu jaringan yang memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan nirkabel. Yang ketiga yaitu ada antena. Nah, antena ini digunakan untuk memperkuat dan memancarkan sinyal nirkabel. Yang keempat adalah perangkat klien seperti laptop, smartphone, atau tablet yang terhubung ke jaringan WLAN. Untuk cara kerjanya, WLAN bekerja dengan memanfaatkan gelombang radio untuk mentransmisikan data antar perangkat. Perangkat klien mengirimkan permintaan data ke access point yang kemudian akan meneruskannya ke jaringan kabel atau internet. Jadi, data yang telah diterima dari jaringan kemudian dikirim kembali ke perangkat klien melalui access point. Selanjutnya yaitu frekuensi dan standar WLAN. WLAN umumnya beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dengan standar komunikasi seperti IEEE 802.11a ataupun B ataupun G ataupun N ataupun AC ataupun AX. Setiap standar tadi itu memiliki kecepatan dan jangkauan yang berbeda. Misalnya 802.11b dia tuh memiliki kecepatan hingga 11 Mbps pada 2,4 GHz. Lalu untuk yang 802.11g kecepatannya dapat sampai 54 Mbps pada 2,4 GHz. Lalu yang ketiga yaitu ada 802.11n yang memiliki kecepatan hingga 600 Mbps pada 2,4 ataupun 5 GHz. Lalu yang keempat ada 802.11ac yang memiliki kecepatan hingga 1 Mbps pada 5 GHz. Lalu yang terakhir untuk yang versi terbaru yaitu 802.11ax yang merupakan Wi-Fi 6. Nah, itu memiliki kecepatan lebih tinggi dan efisien lebih baik pada 2,4 ataupun 5 GHz dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk kelebihan WLAN, yang pertama memiliki mobilitas yang tinggi karena pengguna dapat berpindah tempat tanpa kehilangan koneksi jaringan. Yang kedua yaitu instalasinya mudah, tidak memerlukan kabel fisik sehingga pemasangan lebih sederhana. Untuk fleksibilitasnya, WLAN ini mudah untuk menambahkan ataupun mengurangi perangkat dalam jaringan. Lalu yang keempat yaitu skalabilitasnya. Dari skalabilitasnya, WLAN ini dapat dengan mudah diperluas sesuai kebutuhannya. Jadi jangkauan dari WLAN ini dapat kita perluas lagi dengan berdasarkan kebutuhan kita masing-masing. Lalu untuk kekurangan WLAN, yang pertama dari segi keamanan, lebih rentan terhadap penyadapan jika tidak dilindungi dengan baik. Yang kedua yaitu ada interferensi, karena
sinyal dari WLAN ini kan merupakan gelombang, masih sebuah gelombang yang mana dari gelombang itu dapat mengganggu, dapat mudah terganggu sinyalnya oleh perangkat lain yang menggunakan frekuensi yang serupa ataupun sama. Lalu yang ketiga yaitu jangkauan yang terbatas, karena sinyal dapat melemah jika terdapat banyak penghalang fisik. Seperti misalnya kalau kita di dalam sebuah perumahan nih, jadi kita di dalam rumah yang banyak memiliki kamar. Kita sedang berada di kamar dan routernya itu berada di ruang tamu. Jadi dapat memiliki kemungkinan besar jaringan yang kita dapatkan di dalam kamar itu lebih lemah daripada yang kita dapatkan di ruang tamu. Untuk contoh penerapan dari WLAN, yang kalau untuk di rumah dapat menghubungkan perangkat seperti laptop, smartphone, dan smart TV ke internet melalui WiFi. Yang kedua untuk di kantor. Nah, di kantor itu memungkinkan karyawan untuk mengakses jaringan perusahaan secara nirkabel. Jadi tanpa perlu menggunakan kabel jaringan lagi untuk di perusahaannya. Hanya dengan menyediakan WiFi, karyawan tersebut dapat mengakses jaringan perusahaan tersebut. Lalu untuk yang ketiga, untuk berada di kampus. Biasanya nih, mahasiswa dapat terhubung ke jaringan kampus hanya dengan mengakses WiFi kampus. Jadi, mahasiswa ini dapat mengakses materi-materi pembelajaran yang ada di jaringan kampus tersebut. Lalu untuk yang keempat yaitu penggunaan WLAN di tempat umum seperti di kafe ataupun bandara yang menyediakan akses internet melalui WiFi untuk pengunjungnya. Untuk dari segi keamanan WLAN. Nah, untuk keamanannya kita dapat membahasnya ke materi selanjutnya. Jadi mungkin itu saja pembahasan mengenai konsep umum dari WLAN. Jadi kita pindah ke keamanan WLAN. Keamanan WLAN ini, dia tuh WLAN tadi itu kan memiliki sebuah kekurangan, yaitu apabila tidak dilindungi dengan baik maka dapat mudah diretas. Jadi langkah-langkah ataupun untuk melindungi jaringan WLAN, terdapat protokol keamanan yang menjadi bawaan dari WLAN seperti ada WEP atau kepanjangannya itu Wide Equivalent Privacy, yang mana artinya yaitu protokol keamanan awal yang kini dianggap mungkin kurang aman ya. Lalu yang kedua yaitu ada WPA, Wi-Fi Protected Access. Nah, dari itu WPA ini dapat peningkatan dari WEP sebelumnya dengan keamanan yang lebih baik. Jenis keamanan yang ketiga yaitu ada WPA 2. Nah, WPA 2 ini menjadi standar keamanan yang lebih kuat dan umum digunakan saat ini. Lalu yang keempat ada standar keamanan WPA 3. Nah, WPA 3 ini versi terbaru dengan fitur keamanan yang lebih canggih lagi daripada WPA 2. Baiklah, selanjutnya yaitu ada ancaman WLAN. Yang pertama yaitu ada unauthorized access, yaitu akses tidak sah. Akses tidak sah ini dapat terjadi ketika seseorang yang tidak berwenang berhasil masuk ke jaringan WiFi kita. Seringkali ini terjadi karena konfigurasi keamanan yang lemah ataupun kita masih menggunakan kata sandi yang default atau bawaannya. Contohnya, seorang peretas dapat menggunakan perangkat lunak pemecah kata sandi untuk menebak password WiFi rumah yang masih menggunakan pengaturan default. Kemudian, ia dapat mengakses jaringan dan mencuri data pribadi kita. Ancaman yang kedua yaitu ada Rogue Access Point atau AP palsu. Nah,
Perangkat akses point palsu ini dapat dipasang oleh penyerang untuk meniru jaringan Wi-Fi yang sah dengan tujuan untuk menjebak pengguna agar dapat terhubung dan kemudian ia dapat mencuri data mereka. Nah, contohnya ini, mungkin ada di sebuah kafe, penyerangnya ini memasang akses point-nya dengan nama free underscore cafe underscore wifi yang sama dengan nama wifi ataupun mirip dengan wifi kafenya, sehingga pengunjung yang mungkin tidak tahu ataupun yang tidak sadar, ia dapat terhubung tanpa sadar ke jaringan wifi tersebut yang merupakan yang dipasang oleh penyerangnya. Jadi pengunjung tersebut dapat mengirimkan data sensitif mereka tanpa sadar melalui jaringan palsu tersebut. Yang ketiga, ancamannya yaitu ada eavesdropping atau penyadapan. Karena sinyal Wi-Fi yang bersifat terbuka, penyerang dapat menangkap dan membaca data yang dikirimkan melalui jaringan, terutama jika tidak dienkripsi dengan baik. Contohnya, seorang peretas dapat menggunakan alat sniffing untuk memantau lalu lintas data di jaringan Wi-Fi publik dan mencuri informasi login pengguna, sehingga ia dapat masuk dengan menggunakan akun pengguna yang ia curi, sehingga dapat mencuri data-data yang ada di dalam sebuah aplikasi ataupun web tersebut. Lalu ancaman yang keempat ada denial of service atau DOS dan deauthentication attack. Nah, serangan DOS ini bertujuan untuk membuat jaringan tidak dapat digunakan dengan membanjiri lalu lintas ataupun mengirim sinyal deautentikasi palsu. Contohnya nih, ada seorang penyerang yang mengirimkan sinyal deautentikasi ke perangkat pengguna. Nah, untuk memutuskan koneksi mereka dari jaringan Wi-Fi secara berulang. Ancaman yang kelima ada man in the middle atau meme attack. Penyerang dapat menyisipkan diri di antara komunikasi dua pihak, memungkinkan mereka untuk memantau, mengubah, ataupun mencuri data yang dikirimkan. Contohnya ini, ada pengguna yang terhubung ke jaringan Wi-Fi yang palsu yang disiapkan oleh penyerang, yang kemudian penyerang tersebut dapat memantau semua data yang dikirimkan termasuk informasi login dan transaksi keuangan. Lalu untuk ancaman yang keenam ada evil twin attack. Nah, penyerang dapat membuat akses point palsu dengan nama yang mirip dengan jaringan yang sah untuk menipu pengguna agar terhubung dan memungkinkan penyerang untuk mencuri data dari pengguna. Contohnya di bandara, penyerang membuat jaringan yang bernama iPod free Wi-Fi yang menirukan jaringan resminya. Jadi, pengguna dapat terhubung tanpa sadar dan mengirimkan data sensitif melalui jaringan palsu tersebut. Lalu untuk ancaman yang ketujuh ada karma attack. Nah, karma attack ini merupakan serangan yang memanfaatkan daftar jaringan yang pernah terhubung oleh perangkat atau biasanya disebut dengan private network list. Nah, itu untuk membuat akses point palsu dengan SSID yang sama sehingga perangkat secara otomatis dapat terhubung. Contohnya, perangkat pengguna secara otomatis terhubung ke jaringan palsu yang menirukan SSID home Wi-Fi. Jadi, mungkin sebelumnya ada nama jaringan yang namanya home Wi-Fi. Nah, tapi karena berhubung sudah diganti dan penyerang tersebut membuat akses Wi-nya dengan nama yang sama dengan sebelumnya, yang membuat perangkat pengguna dapat secara otomatis ke Wi-Fi yang sudah disiapkan oleh penyerang. Nah, hal itu dapat memungkinkan
si penyerang ini mengakses data perangkat kita. Lalu yang kedelapan ada brute force attack. Nah, penyerang dapat mencoba berbagai kombinasi kata sandi secara sistematis untuk menebak password Wi-Fi kita dan mendapatkan akses ke jaringan. Contohnya, dengan menggunakan alat yang otomatis, penyerang dapat mencoba ribuan kombinasi password hingga berhasil menebak kata sandi Wi-Fi yang lemah. Lalu, ancaman yang ke-9 ada malware distribution via Wi-Fi. Nah, jaringan Wi-Fi aman dapat digunakan oleh penyerang untuk menyebarkan malware ke jaringan ataupun ke perangkat yang terhubung. Contohnya, pengguna dapat mengunduh file dari jaringan Wi-Fi publik yang ternyata telah disusupi oleh malware sehingga dapat menginfeksi perangkat mereka, si penggunanya. Nah, ancaman ini merupakan sebuah ancaman yang dimana pengguna jaringan Wi-Fi maksudnya penggunaan jaringan Wi-Fi tanpa izin oleh pihak luar. Jadi kita menghotspot nih ada pengguna jaringan Wi-Fi kita yang tanpa izin dari kita, yang mana dapat mengakibatkan penurunan kinerja jaringan dan potensi pelanggaran hukum. Contohnya, ada nih tetangga yang menggunakan jaringan Wi-Fi rumah tanpa izin dan menghabiskan bandwidth dan berpotensi mengakses perangkat dalam jaringan yang kita gunakan. Kita dapat menggunakan salah satu enkripsi WLAN ataupun enkripsi WPA3. Nah, yaitu sebuah standar enkripsi terbaru yang menawarkan keamanan yang lebih baik dibandingkan WPA2 yang telah dibahas sebelumnya. Nah, lalu ada ganti password default. Kita harus segera mengubah kata sandi default perangkat jaringan kita setelah mendapatkan sebuah ataupun perangkat baru ataupun sebuah hotspot, kalau bisa dilakukan secara berkala. Lalu yang ketiga ada memperbarui firmware secara berkala. Pastikan perangkat jaringan selalu menggunakan firmware yang terbaru untuk menutup celah keamanan.